Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia dan PPKN, buku siswa halaman 29 sampai 38. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, mari kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Untuk yang non-muslim, menyesuaikan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengenal ragam budaya Indonesia dengan baik. Siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan baik. Siswa dapat menguraikan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan dengan baik. Siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan dengan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Pagi ini, Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata, setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Ayo berdiskusi. Amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Coba kamu bisa mencarinya pada internet maupun pada poster-poster pakaian adat. Untuk yang pertama, ya, ini dari sebelah kiri pakaian adat dari Lampung. Kemudian pakaian adat dari Sumatera Barat. Kemudian Sumatera Utara dan daerah istimewa Yogyakarta. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Perhatikan pula teks bacaan di atas yang tadi ya. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Udin dan teman-teman membawakan budaya daerah yang berbeda-beda. Tadi ada Udin, Beni, Edo, Lani, dan Siti ya. Masing-masing mengenakan pakaian adat yang berbeda dan juga membawa makanan yang berbeda-beda. Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Perlu tidak? Sangat perlu sekali agar persatuan dan kesatuan yang sudah terjalin ini tetap terjaga. Ayo mengamati, amati gambar dan informasi berikut. Pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.
Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, dari sini terlihat ada B.J. Habibie, di sini Ibu Negara, dan ini Pak Presiden Joko Widodo, ini Ibu mantan Presiden, Ibu Megawati, dan ini Bapak dan Ibu mantan Wakil Presiden, Bapak Yusuf Kala, dan ini Bapak dan Ibu mantan Presiden Indonesia, Bapak SBY. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, pakaian yang dikenakan menunjukkan keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Penting tidak? Sangat penting, karena dengan menghargai perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku dan budaya. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai perbedaan ini agar persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia ini terus terjaga. Jangan sampai kita mengolok-olok ataupun tidak menghargai budaya dari daerah lain. Tentunya ini sangat berbahaya bagi persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Ayo membaca. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupuak sanjay yang dibawa oleh Siti. Beni pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Bacalah teks berikut. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, di sini ada pengolahan singkong. Ada beberapa makanan yang dibuat menggunakan teknologi pangan sehingga makanan tersebut bisa tahan lebih lama. Amati gambar di samping ini. Lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Di sini ada gambar gulai singkong, karak kaliang, dakak-dakak, kue talam singkong, kacimui, karupuak sanjay, dan rendang singkong. Kita akan melingkari makanan yang menggunakan atau dihasilkan menggunakan teknologi pangan yang tentunya makanan itu akan tahan lama dan lebih awet, tidak mudah untuk busuk. Kita lihat pada bacaan. Coba di sini sudah ada pada paragraf ketiga. Nah, di sini sudah ada makanan yang dihasilkan menggunakan teknologi pangan. Di antaranya adalah dakak-dakak. Ya, kita lingkari dakak-dakaknya. Kemudian ada karak kaliana. Kita lingkari. Kemudian ada rendang singkong. Dan berikutnya karupuak singkong pedas. Nah, untuk gulai singkong, kacimui, kue talam singkong ini hanya bertahan
paling lama sekitar 2 hari. Setelah itu tentunya akan tidak enak untuk dimakan karena sudah busuk ya, sudah ada jamurnya. Oleh karena itu dengan adanya teknologi pangan, maka singkong bisa diolah menjadi makanan yang tahan lama dan awet sekitar 3 bulan atau lebih. Nah, makanan seperti ini bisa bertahan lebih lama. Tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Paragraf 1. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, ini dari teks ini sudah diberi arsir kuning. Ini untuk paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Yang paragraf 1 kalimat utamanya sudah diarsir berwarna kuning, yaitu di daerah Sumatera Barat singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Ini paragraf 1. Kemudian paragraf 2, kita lihat pada paragraf 2, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Ini pada kalimat pertama ini ya. Ini merupakan kalimat utama pada paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Ini dari kalimat pertama, ini merupakan kalimat utama pada paragraf ketiga. Nah, setelah menentukan kalimat utama pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3, buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Ceritakan ringkasan yang telah kamu buat di hadapan teman-temanmu. Nah, di sini sudah ada kalimat utama dari paragraf 1, 2, 3. Kita tinggal menyusunnya menjadi satu paragraf sehingga ini menjadi ringkasan dari teks pengolahan singkong. Kita tuliskan di sini menjadi seperti ini. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, ini adalah ringkasan dari teks pengolahan singkong ini. Ini diambil dari kalimat utama masing-masing paragraf. Paragraf 1 kalimat utamanya yang ini, paragraf 2 yang ini, paragraf 3 yang ini, kemudian digabungkan menjadi satu paragraf. Jadilah ini ringkasan dari teks pengolahan singkong. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami ya? Demikian untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar dan menjaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berlalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.